Kemudian bahwa maulid, memperingati maulid yang mulia ini itu menggugah kita untuk banyak berselawat. Di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Untuk menggugah kita bersalawat itu, maka kita peringati hari kelahiran beliau. Dengan memperingati hari kelahiran beliau, tergugahlah kita memperbanyak selawat. Kenapa demikian? Karena memperingati ini adalah menceritakan sejarah syiaratun nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi semenjak dari awal sampai akhir. Tidak satupun yang negatif yang dilaksanakan Nabi, sehingga tergugah hati kita untuk membesarkan beliau dengan memperbanyak selawat. Jadi kalau kita dituntut memperbanyak selawat, tentu kita dituntut pula untuk apa? Memperingati maulid. Dengan kita memperingati maulid, tergugah kita untuk memperbanyak selawat. Ini ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib kita selawat, wajib pula memperingati maulid Nabi. Apa kaidahnya? Ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Kelas 1 sudah tahu? Belum ya? Kelas 7 sudah tahu? Ada juga yang belum. Ya, ada juga yang belum. Al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu adalah hukumnya tujuan. Kalau tujuan baik, jalan yang baik juga baik. Nabi Muhammad sendiri pernah memperingati hari kelahiran beliau? Pernah. Nabi SAW itu membesarkan hari kelahiran beliau dan mensyukuri Allah Ta'ala di atas nikmatnya yang besar. Dengan apa dia besarkan? Dia peringati, dia syukuri dengan berpuasa. Di hari kelahiran beliau puasa. Karena ada hadis yang diterima dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dari puasa hari Senin. Hai Rasul, kenapa puasa hari Senin? Faqala, berkata Rasul, fihi ulidtu, pada hari Isnin itu saya dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin itu diturunkan Quran di atasku. Itu dalil bahwa beliau telah memperingati hari kelahiran beliau. Tetapi memperingati ini banyak surah. Bukan hanya memperingati beliau, menceritakan kisah kehidupan beliau, tidak. Ada orang yang memperingati Nabi ini, memperingati maulid Nabi ini dengan cara berpuasa. Ada memperingati dengan beri makanan, menjamu orang. Ada berkumpul di atas zikir, berzikir, berkumpul bersama-sama. Kita berzikir dan kita selawat bersama-sama. Itu juga memperingati maulid. Dan mendengar sejarah-sejarah kehidupan beliau juga itu memperingati maulid. Asal saja perbuatan yang baik dengan niat yang sama, dengan niat memperingati maulid, itu sudah termasuk memperingati maulid.
Jadi memperingati Maulid ini seluruh ulama dan seluruh orang Muslim di seluruh negeri itu sepakat. Para ulama-ulama Ahlus Sunnah sependapat bahwa memperingati Maulid ini bagus, berpahala kita dengan niat yang baik, kecuali ulama yang di luar Ahlus Sunnah. Siapa? Nah, ulama Wahabi, ulama Salafi. Kita tidak boleh goyang, kita tidak boleh ikut-ikutan, karena dalil bagi kita Ahlus Sunnah sudah banyak sekali. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kata beliau, marahul muslimuna hasnan fahuwa indallah hasnun, wa marahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Apa yang dilihat orang muslim itu baik, apa pendapat orang muslim itu baik, maka itu baik di sisi Allah. Apa yang dilihat orang muslim itu buruk, maka itu buruk di sisi Allah. Jadi seluruh ulama Ahlus Sunnah dan orang-orang Muslim menganggap baik memperingati Maulid, iya, maka itu baik di sisi Allah, maka itu baik di sisi Allah. Kemudian siapa yang mula-mula? Awwalu man ahdasal maulid. Siapa yang mula-mula memperingati Maulid ini adalah Al-Malik Al-Muzaffar, Raja Al-Muzaffar. Di mana itu? Di Irak dulunya. Beliau pernah mengorbankan harta ratusan dinar. Kenapa? Untuk mengembalikan semangat umat muslim kepada cinta kepada nabinya. Kemudian banyak lagi kata-kata ulama disyariatkan perayaan Maulid Nabi yang mulia ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, fata'zimul maulidi wattikhazuhu qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, membesarkan Maulid yang telah diperbuat oleh setengah manusia adalah membesarkan Maulid itu upah yang besar, karena baik sengajanya dan karena membesarkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnu Taimiyah. Imamnya orang Wahabi, imamnya orang Salafi, tapi dia berbeda dengan pendapat imamnya. Kalau orang Salafi membedakan, kalau Ibnu Taimiyah tidak. Dia berbeda dia dengan imamnya. Dan seorang ulama lagi berkata, Ibnu Hajar rahimahullah, apa kata beliau? Walhasilu annal bid'atal hasanata muttafaqun ala nadbiha wa amalul maulidi wajtima'un nasi lahu kazalik ay bid'atun hasanah. Kehasilan, kata beliau, bahwa bid'ah yang hasanah itu muttafaq, sepakat di atas sunatnya.
Kalau ada bid'ah yang hasanah, tentu ada bid'ah yang tidak hasanah. Mana bid'ah yang tak hasanah? Itulah yang sering dibaca orang. Kullu bid'ah dalalah wa kullu dalafin. Itu hadis kullu bid'ah itu bid'ah yang tidak hasanah. Anal bid'atal hasanata muttafaqun ala nabiy. Bid'ah yang bagus itu sepakat di atas sunatnya. Dan mengamalkan, mengerjakan maulid, wajtima'un nas, berkumpul manusia karena maulid, sedemikian. Apa demikian? Bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Lagi seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Syamah Syekh Imam Nawawi, guru Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau? Min ahsani ba'tada'a fi zamanina, di antara sebaik-baik barang yang bid'ah di zaman kita ini adalah ma yuf'alu, barang yang diperbuat tiap-tiap tahun pada hari yang sesuai bagi hari maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebaik-baik. Apa yang diperbuat? Ya al-ihsan, berbuat baik bagi orang fakir, dan mencintai Nabi, dan memberingat dengan mencintai Nabi SAW, dan membesarkannya Nabi pada hati orang yang memperbuat demikian, dan karena mensyukuri bagi Allah Ta'ala di atas nikmat yang diberikan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Berkata pula seorang ulama yang bernama Sakhawi. Apa kata beliau? Lam yaf'alhu ahadun minas salaf fil qurunis salasa. Tidak memperbuat seorang pun akan maulid Nabi itu dari salaf pada kurun yang 3. Kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. Belum ada itu. Hanya sungguh terjadi sesudah demikian di kurun yang keempat. Summa lam zal la zala, kemudian senantiasa ahli Islam dari seluruh penjuru, seluruh kota mengamalkan mereka akan maulid, bersedekah mereka pada malamnya dengan macam-macam sedekah, dan perhatian mereka dengan membaca maulid Nabi yang mulia, dibaca sejarah kelahiran beliau. Lahirlah di atas mereka dari keberkatannya, walaupun belum dilaksanakan 3 kurun yang sebelum, tapi di kurun yang keempat dilaksanakan. Di situ nyata berkatnya, jelas berkatnya memperingati di atas karunia yang umum. Jadi berarti memperingati maulid ini adalah mendatangkan berkat. Berkata lagi Imam Sayuti rahimahullah ta'ala, ianya maulid itu dari bid'ah yang hasanah, allati yusabu alaiha sahibuha, yang diberi pahala di atas bid'ah yang hasanah itu orang yang mengerjakannya. Sebab karena barang yang pada maulid itu membesarkan ketinggian Nabi, kadar Nabi SAW, dan menzahirkan kesenangan dan kegembiraan dengan lahirnya maulid, dengan lahirnya Nabi yang mulia, dengan lahirnya Nabi yang mulia. Kemudian lagi disunatkan bagi kita menzahirkan syukur. Kalau dizahirkan, dinampakkan, dijelaskan syukur kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan berkumpul untuk menampakkan kesyukuran itu, dan memberi makan makanan, dan sebagai demikianlah dari jalan-jalan ibadah, dan menzahirkan kegembiraan. Jadi itu banyak, tapi kuncinya satu, niat ikhlas. Bagaimana saja kita, cara apa saja kita memperingati, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang sumbernya, yang pokoknya ikhlas.
Kalau ikhlas kita diberi pahala. Sama juga dengan ibadat lain. Ibadat lain kalau ikhlas kita diberi pahala, kalau tidak, tidak. Kata lagi Imam Suyuti, apa kata beliau? Ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah ahla zalikil makan wa ammahumullahu ta'ala birahmatihi wa ridwan. Tidak dari rumah, tidak dari tempat, tidak dari masjid yang dibaca orang para rumah tempat masjid itu maulid Nabi, kecuali memagar malaikat, meliputi malaikat akan ahli demikian tempat, dikawal oleh malaikat. Begitulah penghargaan. Malaikat pun menghargai maulid Nabi. Wa amahu ma'umumi akan mereka Allah dengan rahmat dan keredaan. Rahmat akan turun, redaan Allah akan dapat. Di banyak, kalau kita bacalah seluruh pendapat-pendapat ulama tentang maulid ini, tidak ada jalan untuk membatalkan maulid. Tidak ada pula jalan tidak memperingati maulid. Jadi mudah-mudahan kita ini datang bersama untuk memperingati maulid. Tidak ragu lagi, keterangannya jelas. Di samping Quran, di samping hadis, di samping kata-kata ulama.